Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Matematika Wajib. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang program linier. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat grafik SPTLDV. SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang PTLDV. Nah, bedanya antara PTLDV dengan SPTLDV ini adalah kalau PTLDV itu pertidaksamaannya hanya satu saja, sedangkan SPTLDV ini pertidaksamaannya ada 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia lebih dari 1. Grafik atau daerah penyelesaian dari SPTLDV adalah daerah di bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan daerah penyelesaian semua PTLDV penyusun SPTLDV. Jadi waktu di pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggambarkan grafik PTLDV. Pada pertemuan kali ini kita akan menggambarkan grafik SPTLDV. Karena SPTLDV itu pertidaksamaannya kan lebih dari satu ya. Sehingga nanti gambar grafiknya pada bidang kartesius itu garisnya ada lebih dari satu juga. Jika di soal itu SPTLDV-nya misalkan ada 3, berarti nanti di bidang kartesiusnya juga garisnya ada 3. Untuk lebih memahami bagaimana cara menggambarkan grafik SPTLDV, kita ke contoh-contoh soal. Contoh yang pertama, buatlah grafik SPTLDV berikut. Di sini ada 3 pertidaksamaan. Jadi nanti pada bidang kartesius akan ada 3 garis yang kita gambar. Langkah-langkahnya sama seperti waktu kita menggambar PTLDV, ada 4 langkah ya. Di sini juga sama, kita gunakan keempat langkah itu. Karena ada 3 pertidaksamaan, kita kerjakan satu persatu dulu. Dimulai dari yang paling atas, X min Y kurang dari sama dengan 3. Langkahnya sama, kita buat tabel dulu. Kemudian kita ke langkah-langkah yang kemarin kita menggambar grafik PTLDV ya. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga di tabel ini sama ya, kita masukkan X-nya adalah 0. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Cara mencari nilai Y-nya adalah dengan cara memasukkan X ke pertidaksamaan ini. Nanti akan diperoleh Y-nya adalah min 3. Ini langkah yang pertama. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Y-nya sama dengan 0. Sehingga di tabel ini kita masukkan nilai Y-nya adalah 0. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nanti akan diperoleh nilai X-nya adalah 3. Nah, dari tabel ini bisa kita tentukan 2 macam titik. Titik yang pertama ini 0, min 3. Dan titik yang kedua adalah 3,0. Selanjutnya kita gambarkan pada bidang kartesius untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Titik yang pertama tadi adalah 0, min 3. Letaknya di sini. Dan titik yang kedua adalah 3,0. Letaknya ada di sini. Selanjutnya, kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis.
Lihat, karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka garisnya, garis penyelesaiannya, bentuknya adalah tidak putus-putus. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan daerah yang diarsir. Kita lihat tandanya lagi, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka daerah yang diarsir berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan yang kedua. 2x plus 3y kurang dari 12. Kita buat tabelnya dulu ya. Caranya sama seperti tadi. Menentukan titik potong dengan sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 0, nilai y-nya nanti akan ketemu hasilnya adalah 4. Kemudian yang bagian sini, sekarang kalau tadi x-nya 0, sekarang gantian y-nya yang 0. Kalau y-nya 0, masukkan ke sini, akan diperoleh x-nya adalah 6. Jadi ada dua titik ya, 0,4 dan 6,0. Kita gambarkan pada bidang kartesius juga kedua titik itu. Titik yang pertama adalah 0,4. Titik yang kedua 6,0. Selanjutnya kita hubungkan dengan sebuah garis. Lihat tandanya, karena tandanya adalah kurang dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Kemudian kita tentukan daerah yang diarsir. Lihat tandanya lagi, karena di sini tandanya kurang dari, maka daerah yang diarsir berada di sebelah kiri garis penyelesaian. Jadi kita sudah selesaikan dua pertidaksamaan ya. Sisa pertidaksamaan yang terakhir. X lebih dari sama dengan 2. Nah, karena pertidaksamaan yang terakhir ini variabelnya hanya X, tidak ada variabel Y-nya, jadi kita tidak perlu menggambarkan dengan sebuah tabel. Kita tidak perlu buat tabel seperti ini. Langsung saja kita gambarkan pada bidang kartesius. Karena di sini X-nya lebih dari sama dengan 2, Y-nya tidak ada, sama saja artinya X-nya 2, berarti Y-nya 0 kan? Jadi dia letaknya di sini. X-nya 2, Y-nya tidak ada. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka garisnya nanti tidak putus-putus. Jadi ini titiknya memang hanya satu saja ya, karena kan Y-nya tidak ada. Titiknya memang hanya satu ini saja. Karena titiknya hanya satu ini saja, cara kita menggambarkan garis penyelesaiannya adalah vertikal. Jadi langsung saja ditarik garis seperti ini. Dan garisnya adalah tidak putus-putus. Karena di sini ada tanda sama dengan. Selanjutnya kita tentukan daerah yang diarsir. Lihat tandanya, karena tandanya ini lebih dari, maka yang diarsir yang di sebelah kanan. Ini ya, arsirannya dia ke arah kanan. Oke, karena ketiga ini kita sudah gambarkan grafiknya, kita sudah gambarkan garisnya di sini ya. Langkah yang paling terakhir adalah kita tentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsir. Karena di sini ada 3 macam pertidaksamaan dan ada 3 macam daerah yang diarsir, bisa dilihat yang warna kuning, biru, dan merah ini adalah ketiga daerah yang diarsir. Jadi, daerah penyelesaian terakhirnya
adalah irisan dari ketiga daerah yang diarsir ini. Kalian bisa lihat daerah manakah yang memperoleh arsiran sebanyak 3 kali. Kalau daerah ini berarti kan dia hanya 1 kali arsiran ya. Misalnya daerah yang di sini. Oh, dia ternyata hanya 2 kali arsiran saja. Yang merah dan kuning berarti bukan. Misalnya ini. Ini dia hanya 1 kali arsiran saja berarti juga bukan. Harusnya daerah penyelesaian yang terakhir itu yang mendapat arsiran sebanyak 3 kali. Daerah yang di sebelah mana? Bisa kalian lihat di sini. Daerah yang diarsir, yang kena arsiran sebanyak 3 kali adalah daerah yang di sini. Dia kena arsiran sebanyak 3 kali. Sekali lagi bisa kalian perhatikan. Cara menentukan daerah penyelesaian terakhirnya adalah dengan cara melihat daerah mana yang kena arsiran sebanyak 3 kali. Karena di sini pertidaksamaannya ada 3. Nah, bisa dilihat ya, daerah yang kena arsiran sebanyak 3 kali adalah daerah yang berada di tengah ini. Inilah grafik SPTLDV untuk contoh yang pertama.